Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang didasari dari novel grafis Sandcastle. Kisahnya sendiri mengikuti sekelompok orang yang menemukan diri mereka menua dengan cepat di pantai terpencil. Apa yang terjadi dan bagaimana keunikan cerita ini? Yuk langsung kita bahas. Ini dia alur cerita Old 2021 selengkapnya. Di pagi hari itu, pasangan suami istri Goi Kappa dan Priska Kappa sedang dalam perjalanan ke Anamika Resort bersama dua anak mereka yang masih kecil, Maddox 11 tahun dan Trent 6 tahun. Mereka pun sampai di resort yang sangat indah itu, dan disambut oleh Niels, manajer resort, yang membawa mereka masuk, lalu disuguhkan koktail oleh Madrid, salah satu karyawan resort yang akan melayani mereka. Saat anak-anak ikut bersama Madrid untuk mengambil minuman ringan, Priska merasa takjub. Lalu dia bilang kalau dia menemukan resort itu di situs online. Saat Maddox dan Terence mengambil minum, mereka berkenalan dengan seorang anak seusia Terence bernama Idlib. Dia keponakan dari manajer resort, dan mereka pun menjadi teman. Saat di kamar, Guy mendapat brosur sebuah perusahaan farmasi Warren & Warren. Guy bilang dia meminta klien asuransinya menggunakan obat-obat dari Warren & Warren sebagai cara menurunkan tingkat asuransi mereka. Percakapan mereka terpotong saat anak-anak datang dan mengajak Guy ke pantai. Terence dan Idlib bermain di pantai. Trent menanyai nama dan pekerjaan setiap orang yang dijumpainya. Lalu dia berkenalan dengan tamu resort, Sophia si koki, Greg si polisi, dan Melin si penari. Setelah itu, mereka pun pergi. Saat malam tiba, keluarga Kappa berada di kamar. Guy dan Priska awalnya membahas tentang penyakit yang diderita oleh Priska. Mereka sepakat akan memberitahu anak-anak setelah liburan ini yang akan menjadi liburan terakhir untuk mereka, karena mereka sedang mengurus perceraian. Tapi akhirnya mereka bertengkar. Sementara Maddox dan Terence di ruang lain mendengar orang tua mereka bertengkar, Maddox menyuruh adiknya bermain, dan Trent membuka amplop yang diberikan Idlib padanya. Ternyata, itu beberapa surat berisi pesan dengan kode rahasia mainan. Saat fajar menjelang di sebuah pantai terpencil, seorang wanita berambut pirang melepas semua pakaiannya untuk berenang ke laut. Temannya seorang pria rapper bernama Brandon hanya memperhatikannya. Paginya para tamu tiba. Seorang wanita tua bernama Agnes datang bersama anaknya Charles dan istrinya Crystal yang kekurangan kalsium dan Kara anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Di sisi lain restoran, Niels menyapa keluarga Kappa. Dia merekomendasikan sebuah pantai pribadi di sebuah cagar alam pulau yang tersembunyi, dikelilingi bebatuan mineral yang tak biasa. Anomali alam yang direkomendasikan hanya pada tamu tertentu. Dia juga akan menyediakan fun untuk mengantar mereka. Dan keluarga Kappa pun setuju sebagai memori liburan mereka. Setelah Niels pergi, seorang wanita Patricia Carmichael terjatuh. Dia kejang-kejang karena epilepsinya kambuh. Suaminya Jaren Carmichael, yang juga seorang perawat, berada di sisinya. Lalu Charles datang dan mengatakan kalau dia dokter. Dia bilang Patricia kejang tonik-klonik, lalu menjauhkan semua besi darinya. Dan Patricia pun mulai kembali normal. Jaren mengucapkan terima kasih kepada Charles. Lalu Madrid datang untuk menawarkan minum pada Patricia. Setelah sarapan, keluarga Kappa dan keluarga Charles pergi ke pantai terpencil dengan van yang disediakan resort beserta sopirnya Theo. Saat van mereka sampai, Theo membuka pagar dengan peringatan tertulis kalau cagar alam itu terlarang dan siapa yang masuk akan dihukum. Theo menurunkan mereka di hutan, menyuruh mereka berjalan turun ke pantai dan akan dijemput pada jam 5 sore. Lalu dia pergi membawa van. Mereka berjalan melewati dinding bebatuan dan akhirnya sampai di lautan yang indah, yang seluruhnya dikelilingi dinding bebatuan. Mereka mulai memasang tenda. Anak-anak bermain di pinggiran pantai. Charles ingin mengatakan sesuatu pada istrinya, tapi dia mengurungkannya. Lalu Maddox melihat Brandon dan mengenalinya sebagai seorang penyanyi rapper. Dia ingin mendatanginya, tapi ayahnya melarang. Guy dan Priska duduk di tepi pantai, bertatapan tanpa bicara. Sementara Trent, Kara, dan Maddox bermain di depan mereka. Lalu anak-anak bilang mereka lapar dan berlari bermain lagi. Maddox menemukan barang-barang hotel yang sudah berkarat, lalu memberitahu ibunya yang menyuruh untuk membuangnya, dan anak-anak itu pun pergi untuk bermain petak umpet. Saat itu Trent sedang bersembunyi di dalam air di balik bebatuan. Dia melihat Maddox dan Kara mencarinya, lalu dia merasa sesuatu menyentuh punggungnya. Trent lari dan menjerit ketakutan. Priska datang memeluknya. Trent bilang ada seseorang di dalam air.
Mereka berkerumun melihat mayat gadis berambut pirang temannya Brandon. Priska menjauhkan anak-anak dari mayat itu. Brandon datang mendekat. Hidungnya terus mengeluarkan darah. Brandon menceritakan kronologi kejadiannya. Kalau dia sedang menunggu wanita itu yang berenang sendirian. Setelah itu dia tidak tahu apa-apa lagi. Charles bertanya kenapa hidungnya berdarah terus. Dia tidak bisa memberitahukannya. Di sisi lain pantai, Agnes berbaring di pasir. Dia bilang kalau dadanya terasa aneh. Sementara Crystal terus mengoceh karena terlibat masalah di pulau. Hari semakin siang. Saat itu, Trent bilang pada ibunya kalau dia ingin melepas baju renangnya karena itu menyakitinya. Tapi Priska terdiam, dia menyadari ada yang aneh pada anaknya. Sewaktu Guy dan Sedan sedang berbincang, pasangan suami istri Jerin dan Patricia Carmichael datang ke pulau diantar dengan van yang sama. Guy berniat memanggil pihak resort untuk melaporkan penemuan mayat itu. Tapi Jerin bilang, sopir mereka sedang pergi. Charles menunjukkan mayat yang tertutup itu. Lalu menuduh Sedan terlibat karena hidungnya berdarah saat membela diri. Tapi Brandon membantah kalau hidungnya sudah berdarah selama berjam-jam. Tiba-tiba Crystal memanggil Charles dengan panik. Dia bilang ada yang tidak beres pada ibunya. Charles pergi dengan Crystal. Sementara Jerin mau kembali ke tempat supir menurunkannya tadi untuk mendapatkan sinyal telepon dan menghubungi resort. Dia pun pergi melalui terowongan bebatuan tadi. Jerin pingsan dan tersadar di tepi pantai. Istrinya bilang dia tadi tampak kesakitan. Jerin bilang sepertinya ada tekanan di kepalanya. Sementara itu, Agnes bilang kalau dia tahu Charles sedang stres. Dan jangan sampai masalah ini membuatnya kesal. Dia meminta anaknya itu untuk membantu orang-orang ini melewati peristiwa itu. Di saat yang sama, Priska menghampiri mereka. Dia kelihatan sangat takut, lalu memohon bantuan Charles. Charles adalah dokter bedah kardiotoraks. Karena Charles menolaknya, Priska menegaskan kalau ada yang salah dengan anak-anaknya. Di sisi lain, anak-anak itu berkumpul. Trent bilang pada Kara kalau dia terlihat berubah. Kara meminta Trent pegang tangannya. Lalu Maddox bertanya apa yang sedari tadi dilihat Trent. Dia menuju ke atas sisi lereng bukit. Dia melihat sesuatu yang bersinar. Tapi tiba-tiba Crystal berteriak kalau ibunya sudah berhenti bernafas. Charles berusaha memompa jantungnya, tapi gagal. Ibunya syok melihat mayat tadi, dan jantungnya tidak kuat. Di sisi lain, Trent ditemani Maddox sedang berbincang dengan Jerin dan Patricia. Dia bertanya tentang pekerjaan mereka. Jerin adalah perawat, dan Patricia adalah psikolog. Sebaliknya, Patricia bertanya berapa umur mereka. Tapi Jerin ingin menebak sebelum mereka menjawab. Dia bilang, Trent berusia 11 tahun, tapi Trent menjawab 6 tahun. Jerin tidak percaya sedikit pun. Pasangan itu mengira anak-anak itu sedang bercanda, dan tidak menanggapinya serius. Kemudian Priska menghampiri mereka, dan bertanya apakah mereka melihat anak-anaknya. Mendengar itu, Jerin merasa dipermainkan, karena anak-anak Priska ada di hadapannya. Maddox dan Terrell memanggilnya, tapi dia hanya diam melihat, seolah tidak mengenali mereka. Guy datang mengajak Priska pergi, dan membawa anak-anak kembali ke resort. Istrinya menunjukkan padanya anak-anak mereka. Guy terkejut melihat kedua anaknya sudah bertumbuh dalam waktu singkat. Maddox dan Trent sudah remaja. Maddox memeluk ayahnya, tapi Guy bingung, apa benar itu anaknya? Di tepi pantai, Sedan tiba-tiba berlari. Charles melihatnya lalu mengejarnya. Brandon masuk dalam terowongan bebatuan dan disusul Charles. Charles dan Brandon kembali tersadar di tepi pantai, sama seperti Jerin tadi. Charles bilang, itu seperti tekanan kranial saat seperti berada dalam air. Mereka semua memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi Guy bilang, setiap orang melalui jalan itu pasti pingsan, dan itu sudah 3 orang. Lalu mereka membagi tim menjadi 2 kelompok untuk berjaga-jaga kalau ada yang pingsan lagi. Dan kali ini, 6 dari mereka pingsan. Guy, Brandon, Jerin, Patricia, Charles, dan Crystal. Guy membawa Priska ke balik batu untuk bicara berdua. Guy gemetaran dan panik dengan keadaan. Mereka bersama 2 mayat berbeda. Tidak jauh dari situ, mereka melihat Crystal dan Kara yang juga sudah bertumbuh remaja. Dan itu hanya terjadi pada anak-anak. Charles mengeluarkan pisau lipatnya. Brandon terluka. Charles bilang dia tidak tahu kenapa dia lakukan hal itu. Brandon mengamuk karena penyerangan Charles. Jerin meminta untuk melihat lukanya. Mereka terkejut, hanya ada bekas goresan saja di pipi Sedan. Brandon tidak mengerti apa yang terjadi. Dia melihat mereka semua ketakutan. Charles menuduhnya bermain sulap. Brandon mulai menjelaskan kalau selama ini dia mencoba untuk memahami, tapi dia takut. Dia seharusnya sedang liburan karena dia sedang sakit. Begitu juga gadis yang mati itu
mengidap sakit sklerosis ganda atau kekurangan saraf. Dia tidak melakukan apapun pada gadis itu. Menurut analisa Patricia, yang mereka alami ini mungkin psikosis kelompok, dan mereka tidak percaya bisa pergi dari pantai itu. Charles memprediksi penuaan biologis anak-anak itu antara 12 hingga 13 tahun. Meredith terkejut mendengar mereka telah bertambah usia. Lalu ibunya menyuruhnya menukar pakaiannya. Tiba-tiba, Charles berteriak, mengatakan kalau anjingnya Gustav sudah mati. Charles kelihatan bingung. Beberapa saat kemudian, Jerry menghitung jarak, berenang melawan ombak 100 kali ukuran kolam, untuk memutari teluk, mencari jalan keluar dari pulau. Istrinya Patricia merasa itu terlalu jauh dan tidak aman. Lalu mereka berkumpul untuk bertukar pendapat, menceritakan mengapa mereka datang ke sana. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi pada Priska. Dia memiliki tumor di perutnya, yang kini sudah membesar dan terlihat dari luar. Tumornya bertambah besar, lalu dia pingsan. Tumornya bertumbuh dengan cepat. Guy memutuskan memberi Charles izin membedahnya dengan peralatan seadanya, dan Charles tidak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Incision. Okay. Cutting underneath the tumors. Got it. Setelah pembedahan darurat itu, Priska sadar dan dia merasa lebih baik. Sementara Brandon seorang diri pergi melihat mayat itu. Dia membuka handuknya, lalu teriak memanggil semua orang. Look at this! Menurut prediksi Priska sebagai penggali museum, mayat yang terbuka dagingnya akan menghilang dalam waktu kurang lebih 7 tahun. Tapi mayat itu membusuk dalam 3 jam setelah ditemukan. Dan tulang akan hancur dalam waktu 30 tahun lebih. Yang artinya, dalam 20 jam setelah mati di pantai itu akan segera menjadi abu. Priska melihat wajah suaminya yang mulai ada kerutan. Sementara di saat itu, Trent dan Kara sudah beranjak dewasa. Mereka berada dalam tenda berduaan dan berbaring berpelukan. Keduanya menjadi sepasang kekasih. Kara merasa takut, tapi Trent mengatakan kalau mereka hanya bertumbuh dewasa. Di luar tenda, Priska menghitung waktu berdasarkan usia Trent dan Kara. Dalam hitungan per 30 menit akan menambah 1 tahun usia mereka. Itu terjadi pada semua orang, hanya mereka tidak menyadarinya. Menurut Jerin, anak-anak bertambah massa atau ukuran tubuh. Sementara pada orang dewasa, hanya sel-sel mereka yang bertambah tua. Brandon menyimpulkan, 60 menit di pantai setara dengan 2 tahun. Mereka berpikir, itu efek dari bebatuan yang mengelilingi pantai. Jerin menganalisis tubuh mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan tekanan di pantai itu. Dan sebab itulah mereka pingsan saat mencoba pergi. Priska akhirnya mencari di mana Trent dan Kara. Brandon melihat mereka di kejauhan dekat kemah. Kara sedang makan dengan lahapnya. Trent melihat mereka datang, lalu menghampiri ayah dan ibunya. Crystal shock melihat putrinya. Kara dan Trent tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka mengira sedang bermain. Meredith berusaha membuat Trent tenang, dan membiarkan orang tuanya yang juga shock mencari tahu tentang itu. Jerry memprediksi kalau Kara masuk ke UGD, usia kehamilannya sekitar 5 bulan. Mendengar itu, Trent dan Kara terkejut. Kara hamil sekitar 20 menit dari waktu pembuahan. Tiba-tiba, Charles marah pada Jerin. Dia mulai bicara ngawur. Crystal mulai panik, melihat perut Kara yang semakin membesar. Guy menyuruhnya berbaring. Charles, Jerin, dan Patricia bersiap untuk membantu Kara melahirkan. Waktu mereka hanya beberapa menit lagi. Di saat itu, Crystal meninggalkan Kara untuk mencari bantuan, dan berlari ke dalam terowongan bebatuan hanya untuk kembali dalam keadaan pingsan. Meredith melihat Crystal dan menolongnya bangun. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi Kara yang sudah lahir. Dan tiba-tiba, suara itu berhenti. We put him on the towel to clean him up. He looked around 1 minute. Mendengar kematian bayinya, Trent menjadi histeris. Ayah dan ibunya membawanya menjauh dari situ. Crystal berteriak pada Charles, tapi Charles tidak peduli, dan dia terlihat seperti orang linglung. Lalu dia tiba-tiba menikam-nikam pasir, dan menuduh Jerin selalu ada di areanya. Setelah kejadian itu, Crystal duduk menyendiri. Dia sedang menangis ketika Maddox mendatanginya, mengucapkan duka cita atas bayi Kara. Crystal sedang menceritakan masa lalunya ketika tiba-tiba Patricia menjerit histeris. Ternyata Charles memiliki penyakit skizofrenia atau gangguan mental, dan kondisinya semakin memburuk. Setelah membunuh Brandon, dia duduk menjauh sambil pegang pisau. Dengan perlahan, Guy berhasil mengambil pisau dari tangannya
dan memberikannya pada Priska. Setelah tragedi itu, Jerin akan berenang ke lautan untuk menemukan pantai lain dan mencari bantuan. Dia bilang istrinya butuh obat untuk epilepsinya, yang sejauh itu belum kambuh, mungkin karena efek dari pantai itu. Dia menyuruh mereka mengawasi Charles, dan dia mulai berenang. Di sisi lain, Charles duduk seorang diri. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Saat yang lain berkumpul, Guy bilang pada Priska, dia menyadari kalau setiap orang dalam kelompok itu punya penyakit. Saat itu, dari atas tebing ada orang yang mengawasi mereka. Maddox berbincang dengan ibunya. Dia bertanya tentang ibunya yang berselingkuh dari ayahnya. Setelah ibunya menjelaskan masalah itu, dia pergi menjauh untuk menguatkan dirinya. Lalu dia masuk ke air dan membiarkan dirinya dihempas ombak. Guy dan Trent menarik mayat Jerin ke tepian. Priska menangis sedih dekat mayat suaminya. Guy akhirnya tahu kalau Brandon tidak bersalah. Dia pasrah kalau mereka memang tidak bisa berenang keluar dari sana. Di sisi lain pantai, Trent bersama Kara menggendong jasad bayinya. Dia sudah putus asa, tidak bisa keluar dari pantai itu. Semua impian mereka telah hancur. Trent mengambil jasad bayinya yang telah menjadi debu, lalu menguburnya di situ. Saat itu Kara sudah memanjat tebing. Dia bersikeras untuk mengeluarkan ayahnya sebelum dia membunuh orang lain lagi. Guy, Priska, dan Maddox melihat Kara naik. Trent mau menyusulnya, tapi ditahan oleh ayahnya. Trent mencoba membuatnya berhenti, tapi gagal. Melihat Kara di atas, mereka mulai yakin ada jalan keluar. Tapi tiba-tiba Kara berhenti. Dia pingsan di atas. Setelah kematian Kara, mereka ke sisi lain pantai, melihat Charles yang sendirian, tapi tidak ada tanda keberadaan Kristal. Lalu Patricia bilang, dia akan menggunakan pelampung untuk berenang keluar. Patricia! What's happening? Dad, Guy melihat jasad Patricia. Sesuatu terjadi padanya. Dia mulai rabun karena usia, dan tidak dapat melihat dengan jelas lagi. Hari mulai petang. Kristal muncul entah dari mana, berteriak memanggil Kara. Dia belum tahu kalau Kara sudah tewas. Priska mendengar kedua anaknya berdebat. Dia menutup telinga kanannya dan tidak bisa mendengar apapun. Dia mulai kehilangan pendengaran telinga kirinya. Kristal melihat dirinya di kaca. Punggungnya mulai menonjol. Dia menderita hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Priska memanggilnya untuk tetap bersama mereka, tapi dia pergi. Hari pun mulai gelap. Trent dan Maddox membuat api unggun. Guy membahas tentang SMS dari lelaki lain yang dilihat di HP Priska. Guy harus bicara di telinga kanan Priska agar dia bisa mendengarnya. Priska mengakui kesalahannya dan sekarang dia sadar hanya ingin bersama Guy. Saat Trent dan Maddox sedang mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuat api, Maddox menemukan sebuah buku catatan. Dia membaca buku itu. Pemilik mencoba mencari tahu yang terjadi di sana. Magnet dan bebatuan di pantai terendam di bawah lautan selama jutaan tahun, dan diendapkan dengan mineral khusus, menyebabkan sel-sel mereka menua dengan cepat. Pemilik buku itu juga menuliskan daftar nama dan alamat orang-orang yang bersamanya di pantai itu. Trent menunjukkan pada Maddox ada kamera di atas tebing yang sedang merekam mereka. Saat malam tiba, Guy dan Priska duduk di tepi pantai. Lalu samar-samar, dia melihat ada orang yang datang. Dia tidak bisa melihatnya. Dia bertanya pada Priska dari sisi kiri, dan Priska tidak bisa mendengar suaranya. Saat sudah cukup dekat, Guy tahu itu Charles. I can't let you... I stopped him. Priska pergi untuk mengamankan anak-anaknya, menyuruh mereka mencari tempat sembunyi yang tidak bisa ditemukan, dan bilang pada mereka untuk tidak bertanya apa-apa. Maddox dan Trent sembunyi dalam terowongan bebatuan. Di sana mereka mendengar seseorang menangis. Trent menyalakan korek api untuk melihat. Ternyata itu adalah Kristal dalam keadaan yang mengenaskan. Dia melarang Trent hidupkan cahaya. Dia tidak ingin dilihat. Kristal sudah tahu Kara meninggal, dan dia menangis histeris. Dia mengangkat batu untuk melempar Trent. Di pantai, Guy masih diserang oleh Charles. Di terowongan, Trent dan Maddox sudah di pojok batu. Lalu dia menghidupkan korek api lagi. Di pantai, Priska datang menyelamatkan Guy. Dia menyayat tangan Charles dengan pisau berkarat.
Malam itu yang tersisa hanya keluarga Kappa. Anak-anak itu menghibur orang tua mereka yang sudah tua. Mereka duduk di tepi pantai dengan api unggun. Guy bilang, dia tidak ingat kenapa mereka ingin pergi dari pantai itu. Guy bersandar pada istrinya, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tidak lama kemudian, Priska pun meninggal. Keesokan paginya, tinggal Maddox dan Trent, yang sudah dewasa dalam 3 hari itu. Mereka sudah membuat istana pasir. Trent teringat pesan rahasia dari Idlib yang belum dipecahkan. Maddox menyuruhnya memecahkan kode pesan itu. Trent mengambil pesan itu di tas mereka. Setiap kode adalah huruf. Ketika itu, mereka berpura-pura jadi mata-mata. Ternyata isi pesannya adalah sebuah petunjuk yang berisi kata-kata pamannya tidak menyukai karang. Trent berasumsi kalau karang itu melindungi mereka dari bebatuan. Dia bilang kalau Idlib mungkin mendengar pamannya membawa orang ke sana. Idlib mendengar sesuatu yang tidak boleh dia dengar. Dia tidak tahu apa artinya, tapi dia tahu kalau itu tidak baik. Idlib mencoba menolong mereka. Trent pergi mengambil sesuatu, lalu mengajak kakaknya masuk ke laut. Saat ombak datang, mereka menyelam ke dasar. Mereka berenang melewati lubang karang. Maddox tertinggal di belakang, karena bajunya tersangkut di karang. Trent berbalik untuk menolongnya. Theo, supir yang mengantar mereka sebelumnya, mengawasi permukaan karang. Dia melaporkan pada Sydney, anggota terakhir percobaan ke-73 telah mati. Pengamatan selesai, dan membawa peralatan kembali ke pangkalan. Theo sampai di lab milik farmasi Warren-Warren, yang selama ini berkedok resort itu. Lab itu digunakan untuk ekspedisi penelitian, dan uji klinis obat-obatan baru. Mereka menggunakan tamu resort yang punya riwayat penyakit sebagai subjek penelitian. Niels datang ke lab. Dia bilang karena pantai itu, mereka mampu menolong ratusan ribu nyawa dengan obat-obatan baru. Selama ini, semua percobaan selalu gagal. Tapi kali ini mereka berhasil. Sydney, salah satu peneliti lab, menjelaskan tentang Patricia Carmichael yang terserang epilepsi. Dia mengalami kejang-kejang seumur hidupnya. Mereka mencampurkan obat melalui minuman yang diberikan saat dia tiba di resort. Dia tidak kejang selama 8 jam 17 menit di pantai, yang artinya 16,5 tahun mereka menyembuhkan dari epilepsi. Niels bilang, alam membuat pantai itu dengan suatu alasan, yang lalu ditemukan Warren-Warren dan membuat para peneliti mampu menguji obat-obatan dalam sehari, bukan seumur hidup. Mereka berencana untuk mempercepat uji coba, membuat obat dan memasarkannya ke dunia. Saat itu, Madrid melapor pada Niels kalau Tuan dan Nyonya Brody akan tiba pukul 11 dengan 6 orang tamu yang tidak ditargetkan. Joseph Brody menderita Parkinson dini, dan Florence Brody akan menemaninya. Niels melihat Idlib yang terlihat bosan dan sedih. Dia bilang kalau anak-anak itu, yaitu Trent dan Maddox, sudah pergi. Mereka tidak peduli pada Idlib. Saat itu, Greg Mitchell sedang membaca buku. Saat Trent mendatanginya, dia ingat Greg adalah polisi, lalu memberikan buku catatan dari pantai pada Greg. Sementara di luar, Niels sedang menyambut keluarga Brody. Madrid datang membawa koktail untuk mereka, yang dengan sengaja dijatuhkan oleh Trent. Dan dia bilang tidak mau menerima apapun dari mereka, karena mereka akan ditinggalkan untuk mati. Madrid dan Niels terkejut mendengar itu. Trent dan Maddox mengungkapkan identitas mereka. Greg menelpon kantor dan mengetahui ternyata ada 3 nama di situ dilaporkan hilang. Lalu dia mengirim foto sisa nama itu ke kantor. Semua peneliti menyaksikan dari monitor CCTV berikut nama tamu-tamu yang bersama mereka. Madrid sangat shock melihat Trent dan Maddox. Neil berusaha menyadarkannya. Idlib melihat kerumunan itu dan datang mendekat. Trent menunjukkan pesan rahasia yang dibuat Idlib. Trent membungkuk dan Idlib menyentuh wajahnya. Saat flashback, Trent berhasil melepas baju Maddox yang tersangkut di karang, lalu melanjutkan berenang. Mereka menemukan celah lubang untuk mengambil nafas dan menyelam lagi, sampai menemukan lubang keluar ke permukaan pantai lain. Greg sudah menangkap semua orang di sana. Panggilan pengadilan juga sudah ditujukan ke markas Warren-Warren. Setelah mengungkap semua tragedi itu, Greg mengantar Trent dan Maddox ke bandara. Dan bibi mereka sudah menunggu saat mereka mendarat. Trent tidak tahu bagaimana hidup selanjutnya. Tapi Maddox bilang mereka akan baik-baik saja. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah guys, itu tadi alur cerita Old selengkapnya. Cukup unik ya film ini. Ya, walaupun di dunia nyata tidak ada cerita menua dalam sehari, kita tetap wajib jaga kesehatan dan menghargai hidup ya. Karena siapapun orangnya, suatu saat pasti bakal menua guys. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.